Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada Prodi Ekonomi Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam MSc MHum. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. Untuk kalian yang ingin mendownload materi ini, linknya ada description box di bawah. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Ulfasari dengan NIM 90100 121062. Kemudian ada Santi dengan NIM 90100 121056. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang paradigma manajemen syariah. Baiklah, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi. Jika paradigmanya organisasi, kalau paradigmanya negara, berarti semua pandangan yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan. Sedangkan paradigma manajemen telah disepakati oleh semua pakar dan pelaku manajemen. Secara umum, keberadaan manajemen Islami harus mengkaitkan antara material dan spiritual atau antara imam dan material. Paradigma manajemen syariah. Paradigma atau pandangan lama tentang manajemen adalah nilai kebenaran yang mulai tergeser pemaknaannya dari persepsi berbagai kalangan ilmu manajemen itu sendiri. Di mana dalam kondisi semacam itu, para ilmuwan saling mempertahankan pendapat dan pola pikirnya serta menganggap bahwa pendapat atau pola pikirnya yang paling benar. Bila kondisi seperti ini semakin melebar dan semakin tajam perbedaannya, akan menciptakan suatu kondisi perkembangan ilmu yang kurang kondusif. Paradigma baru adalah suatu kondisi atau proses perkembangan ilmu dan teknologi manajemen di mana para ilmuwannya telah melahirkan kesepakatan yang menyetujui pergeseran kebenaran lama menjadi kebenaran baru dari makna ilmu dan teknologi manajemen. Paradigma manajemen Islam dibangun di atas 3 ranah, yaitu manajemen, etika, dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan segala sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertanggung jawab. Diperlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern sekarang disebut dengan manajemen. Manajemen dalam pandangan ajaran Islam mengandung pengertian segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan baik. Budaya manajemen syariah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan sistem reward. Terpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Budaya manajemen syariah sesuai dengan nilai-nilai Islami. Hal ini relevan diterapkan pada organisasi yang memiliki prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan yang memiliki prinsip tersebut dan yang berkomitmen untuk menerapkannya. Budaya manajemen syariah yang dimaksud adalah mengutamakan akhlak, mengutamakan pembelajaran, mengutamakan pelayanan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis, mengutamakan silaturahmi, kemitraan networking. Internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu pedalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Proses internalisasi ini dapat dilakukan dengan cara pendidikan, komitmen yang tinggi pada kejujuran, komitmen yang tinggi pada amanah, cerdas, dan komunikatif.
Dengan demikian, jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Dengan demikian, jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka di dalamnya akan ditemukan 3 hal penting, yaitu pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Secara umum, keberadaan manajemen Islami harus mengkaitkan antara material dan spiritual atau antara imam dan material. Tersusunnya makalah ini, maka kami menyarankan agar pembaca dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang didapat makalah ini. Dan kami juga menyarankan agar pembaca mencari referensi yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi terkait paradigma manajemen syariah. Baiklah, itulah tadi video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.